ya lama-kelamaan gitu. Mungkin di awal-awal tuh syok-syokan ya, kaget-kagetan gitu. Tapi lama-kelamaan ya kita enjoy aja gitu. Jadi ya kita persiapkan, kita coba belajar dari yang kemarin-kemarin gitu ya. Kita mitigasi harus seperti apa sih yang enak gitu. Supaya kita bisa ngurangin yang tadi, stres-stresnya tadi Stressfulnya ya, tadi stressfulnya ya. gitu. Jadi memang balik lagi ini kepada mindset. Ya mindset apa yang mau kita kerjakan, kalau memang target kita harus jalan pagi ya jalankan target itu gitu ya. Itu kan sama nanti di kehidupan kita sehari-hari, oh target kita ada kerjaan ini 1, 2, 3 gitu ya. Itu kan akan jadi prioritas kita gitu ya. Hey Vivers, welcome back to Tim Podcast. Nah, hari ini bersama saya Seto, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan keseharian kita sebagai pekerja kantoran, yaitu balancing productivity and wellness. Nah, hari ini aku sudah bersama dua sosok keren nih, yaitu Ibu Aini dan Pak Ricardo. Selamat pagi Bu Aini, Pak Ricardo. Pagi, Seto. Pagi, oke. Kita kayaknya nggak seru nih ya kalau belum kenalan dulu nih. Mungkin Vivers sendiri belum ada yang kenal nih sama Bu Aini dan Pak Ricardo. Yuk Bu Aini, silahkan Pak Ricardo untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua, Vivers. Saya Aini dari IT Division. Halo Vivers semuanya, saya Ricardo dari Building Departemen. Baik, Bu Aini, Pak Ricardo, kalau kita bisa soal produktivitas nih. Nah, pasti setiap orang kan termasuk Bapak atau Ibu pernah ada momen yang misalnya nih, kan Bapak Ibu nih sebagai manajemen, sebagai division dan dep head, pasti kan pernah merasa, aduh, aku kayaknya kerjanya lagi sibuk banget nih sehingga fisik aku menurun. Nah, gimana sih biar menjaga agar tetap produktivitas tapi fisik tidak menurun dan well-being-nya juga tetap terjaga? Mungkin dari Ibu Aini dulu. Pasti semua pernah lah ya, bohong tuh kalau nggak pernah gitu Iya. ya. Apalagi saya di IT gitu, itu kan biasa banget nih dikejar-kejar sama project, terus juga seringkali ada case-case itu, wah ini server ini mati, ini nggak bisa connect gitu. Nah itu pasti biasa banget gitu. Apalagi kalau yang nggak bisa segera selesai ya gitu, apa targetnya udah mepet, udah mau closing misalnya kayak gitu, terus wah ininya nggak bisa nih gitu, servernya down misalnya, atau aplikasi mau go live ternyata belum selesai nih, masih diproduksi, masih berdevelopment, ininya belum selesai, ininya masih ngadat gitu. Ya itu sering kadang-kadang sampai bikin kita itu mau ke kantor aja itu rasanya udah berat kepikiran. gitu ya, gitu rasanya. Pikiran duluan ya, Iya, kepikiran waduh, duluan. hari ini apa ya, hari ini apa lagi gitu. Itu sampai kadang-kadang seperti itu sih. Cuman ya lama-kelamaan gitu. Mungkin di awal-awal tuh syok-syokan ya, kaget-kagetan gitu. Tapi lama-kelamaan ya kita enjoy aja gitu. Jadi ya kita persiapkan, kita coba belajar dari yang kemarin-kemarin gitu ya. Kita mitigasi harus seperti apa sih yang enak gitu. Supaya kita bisa ngurangin yang tadi, stres-stresnya tadi ya, stressfulnya gitu. Jadi jangan sampai kita berangkat kantor udah pusing Udah pusing duluan. duluan. Berarti di rumah sebelum berangkat ada ritual apa dulu gitu? Waduh. Ada ritual apa tuh? Sebelum aduh di kantor ada apa lagi nih, server mati lagi. Itu biasanya Ibu gimana untuk mempersiapkan diri menuju ke kantornya tuh? Ya, biasanya sih ya pagi-pagi biasa kan nyiapin bekal biasa ya. Nyiapin bekal biasa, habis itu oke, hari ini biasa sedikit ya agak istilahnya kalau gue bilang sedikit inilah kayak meditasi dikit gitu ya, meditasi gitu sebentar gitu. Just untuk take rest sebentar, ambil ini, wah hari ini harus ngapain, itu yang coba dilakuin supaya nanti lebih tenang nggak gitu. Jadi sebelum berangkat tuh dari planning semua ya Bu ya. Jadi pasti kantor kita tahu harus apa sehingga lebih tenang mengerjakan sesuatu itu ya Bu. Oke, terima kasih. Kalau dari Pak Ricardo gimana? Wah, dia nih. Ya, kalau dari saya memang kebetulan kalau project sih nggak ada habis-habisnya ya. Dia Bu Aini sama Seto ya. Betul. Ya tiap hari selalu ada gitu ya. Pagi kan kita di head office dan memang kerjanya itu cover seluruh Nusantara gitu ya. Nah kadang load tinggi itu memang bukan terjadi di waktu tertentu, memang setiap hari gitu ya. Bahkan sampai Sabtu Minggu juga ada aja yang mungkin ya WA, telepon gitu ya.
dari banyak case lah ya, masalah bangunan, masalah maintenance, ataupun mungkin ada hal-hal lain lagi gitu ya, memang yang terjadi di proyek-proyek kita yang sedang berjalan. Cuman setuju sama Bu Aini, kadang kita memang stres gitu ya, stres. Tapi karena kita sudah sering menghadapi seperti ini, sebenarnya rasanya kita punya cara sendiri-sendiri juga gitu yang memang nyaman untuk kita ya lakukan supaya kita bisa mengelola stres kita. Ya contoh kalau buat saya sih, saya pagi gitu ya bangun tidur pagi, biasa baca renungan dulu ya gitu nih, doa sebentar gitu, baru ya agak gerak-gerakin badan sedikit lah. Olahraga kecil gitu ya, olahraga kecil gitu ya. Kalau pas sempet bisa jalan pagi gitu ya. Oh, jalan pagi. Nah, saya juga pernah ketemu tuh Bapak tuh ya, jalan pagi kan. Kita kan di Bona. Jalan pagi cari sarapan. Sarapan sekalian. Nah, setelah itu ya baru kita buka handphone, lihat kondisi lihat kondisi WA grup. WA grup. gitu. Biasanya ada komplain apa Ada komplain nih? karena saya sih punya target setiap malam itu semua WA tuh harus habis gitu ya. Cuma kadang sambil ngabisin itu kadang ketiduran juga gitu. Jadi pagi itu gitu sudah selesai aktivitas yang memang untuk aktivitas pagi, rutinitas pagi untuk bisa menghadapi satu hari penuh, baru kita buka gitu ya. Jadi memang kita sudah punya cara sendiri untuk bikin ningkatin kita punya Ketahanan ini ya menghadapi apapun yang terjadi di saat panjang hari gitu ya. Sambil kita juga memang ya jaga energi kita gitu ya. Karena kan dengan banyaknya yang kita kerjakan, dengan banyaknya yang memang butuh support dari kita, ya kitanya sendiri juga harus punya support buat diri kita sendiri. Gitu ya. Kalau kita nggak nyiapin supply itu buat diri kita, ya kitanya pasti akan karena capek, ya lelah gitu kan. Jadi pas berangkat kayak udah energinya aja nggak full gitu ya. Sudah habis. Ya, jadi gimana mau fokus gitu ya, Pak. Fokus gitu kan. Padahal kan kita harus punya semangat buat bisa mengerjakan semuanya dan harus selesai juga hari Selesai itu. juga, gitu kan. betul. Gitu sih Seto. Oke, baik. Jadi kalau saya tangkap tadi, ketika kita mau mengerjakan sesuatu agar fokus, punya tenaga lebih, kita juga harus punya well-being sendiri nih. Misalnya seperti tadi, meditasi, membaca renungan, dan lari pagi ya, lari pagi. Lari pagi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Jadi kan tadi udah punya nih well-beingnya masing-masing nih, cara-cara untuk meningkatkan well-beingnya tersebut nih. Nah, misal kayak Pak Ricardo, gimana sih caranya untuk misalnya nih pagi saya lari, cara membangun niat itu gimana sih? Balik lagi, kalau dibilang niat itu butuh melangkah. Butuh melangkah. Gitu. Cukup melangkah keluar dari kamar, jalan pagi. Gitu ya. Karena kalau cuma niat kadang ya niat doang, tempat tidur tuh kadang lebih nikmat dibanding harus keluar kamar untuk jalan pagi gitu. Jadi memang balik lagi ini kepada mindset. Ya mindset apa yang mau kita kerjakan, kalau memang target kita harus jalan pagi ya jalankan target itu gitu. Itu kan sama nanti di kehidupan kita sehari-hari, oh target kita ada kerjaan ini 1 2 3 gitu ya. Itu kan akan jadi prioritas kita gitu ya. Nah, kalau kita dari pagi saja sudah tidak sesuai sama plan kita, yang pagi kita harus jalan pagi, ya apalagi di siangnya. Gitu. Itu sih. Gitu ya. Iya, saya juga kalau bangun pagi, aduh udah subuh tapi mau lari, aduh tidur tuh emang lebih enak ya sebenarnya. Lebih menggoda. Lebih menggoda ya. Bu Aini. Berarti secara tidak sadar kita juga harus memaksakan diri kita ya untuk menjadi sehat gitu ya, agar lebih produktif gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau Bu Aini nih, saya pernah ketemu Bu Aini lagi di gym. Nah, pulang kerja ya. Nah, gimana Bu? Kan kita kalau kerja tuh udah capek nih, seharian kan udah capek, energi udah habis. Nah, tapi Ibu masih, saya nge-gym nih, berarti kan butuh energi ekstra. Gimana sih Bu cara menciptakan energi ekstra itu gitu? Iya, pertama sih tujuannya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita harus tahu tujuannya. Kenapa sih kok mau nge-gym? Kenapa sih kok mau olahraga? Tujuannya mau apa? Saya mau dapat apa gitu. Nah, kalau dari saya pribadi kan, ya pinginnya dapat sehat gitu ya. Gitu. Apalagi mulai seumur saya gitu kan, mulai nih. Kita gitu. seumuran kok. Seumuran ya, masih muda loh kita kan. Semangatnya selalu muda. Nah itu kan mulai tuh metabolismenya mulai ini. Kalau nggak kita latih itu kan jadinya ya nanti malah nggak bener gitu kan ya. Jadi mau nggak mau ya kita paksa gitu, mau capek. Jadi kebutuhan gitu. Ya Bu. Jadi kebutuhan mau ini ya udah
niatnya seperti itu, tujuannya seperti itu, ya harus kita jalankan gitu. Kita jalankan. Oke. Nah, pernah nggak nih dari Bu Aini atau Pak Ricardo ketika tidak menjalankan itu, misal akhirnya Bu Aini dalam 1 minggu lagi males nih nge-gymnya, misal cuma 2 hari nge-gymnya gitu. Apa sih yang dirasain? Misalnya apakah jadinya ternyata setelah tidak nge-gym itu produktivitas makin menurun, badan jadi tidak enak, energi tidak full, tuh gimana tuh? Mungkin nggak sampai seperti itu ya, cuman kayak ada rasa, aduh kenapa sih kok kemarin nggak nge-gym gitu ya. Oh, malah rasa bersalah rasa ya? kayak ada yang kurang gitu, Oke. kayak ada yang ini, kok kenapa ya kemarin nggak nge-gym gitu. Paling ya seperti itu sih gitu, dan ya mungkin itu yang nggak sampai yang harus sampai, aduh productivity yang menurun sih, belum sampai Oh, belum sampai itu. situ ya. Soalnya saya pernah. Kalau Bu Aini sih nggak bakal sampai ke situ. Oh, belum situ ya? Karena powernya tuh banyak. Orang banyak ya, habis kerjanya masih Amin, nge-gym ya. gitu ya. Terus saya pernah lupa lari pagi, kesiangan gitu kan. Cuman bener ada rasa bersalah, tapi jadinya aduh, saya nggak seger ya, karena bangun tidur langsung kerja tuh kayak tadi Bu, perlu kan kita perlu juga well-being itu kan berarti tidak dilakukan kan. Oke, baik Bu Aini, Pak Ricardo, terima kasih. Berarti ini jadi reminder kita semua ya viewers ya, bahwa kita harus bisa memulai dari hal sederhana, mungkin seperti lari atau gym setelah kantor gitu kan, meditasi di pagi hari gitu ya. Oke, sebelum kita next ke pembahasan berikutnya, kita akan mengajak Bapak Ibu di satu segmen podcast ini, yaitu Teka-teki Tim. Oke, kita sekarang ada di Teka-teki Tim. Udah siap Bu Aini, Pak Ricardo? Siap. Nah, ini yang Selalu siap ya Pak Selalu Ricardo. siap. so Bu Aini. siap. Oke. Jadi pertama nih memilih. Saya berikan 2 pilihan. Nanti bisa dituliskan di papan tulis yang sudah dipegang nih. Apa ya pilihannya ya? Oke, yang pertama, olahraga pagi atau olahraga sore? Apakah sudah? Nanti tunjukinnya bareng-bareng ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Pagi sore, restoran. Restoran. Oh, kalau gue emang selalu pagi ya, karena Sore. paginya. Oh ya sore. Iya, soalnya Karena paginya paginya meditasi, nyiapin anak. Itu nyiapin bekal anak. Nyiapin bekal anak. Nyiapin bekal saya, anak, bekal anak. Jadi Oke. cuma bisanya sore gitu. Biasanya sore. Iya. Oh, Pak Ricardo nih pagi sore itu makanan apa? Itu Warung ada- Padang. warung Padang. Tapi sebenarnya kalau nggak ada pilihan pagi sore, milihnya yang kayak kemarin waktu Apa tuh? mudik. Kapan ada waktu ya? Nah, kapan ada Oh waktu, iya betul. bener. Ini pilihannya cuma 2 sih nih. Ya. Iya. Kalau Oke. saya kenapa pagi sore, ya pagi kan ya coba jalan pagi sih. Ya sebentar-sebentar sih 30 menit gitu ya. Mm-mm. Sore kebetulan ya itu tadi yang kata Bu Eni. Kalau lagi ada waktunya gitu ya. Jadi Oh. kita bisa ikut. Kan UKK juga banyak tuh sore tuh. Mm-mm. Ya kan ada tenis, Ada tenis, badminton, ada running, ada renang, ya. ada renang, ada yoga gitu ya, dan banyak gitu ya. Jadi sore itu menurut saya waktu yang seperti Bu Eni bilang healing, ya. Healing ya, healing. Setelah 1 hari kita kan pagi nyari energi nih, meditasi, baca renungan gitu ya. Sepanjang hari kita penuh dengan kerjaan ya Bu ya. Iya. Setelah itu ya sore kita coba cari healing. Cari healing tipis-tipis lagi ya, lah, buat kan. ngisi energi Iya, lagi nih. ya, sambil bangun networking lagi, ketemu Iya. teman-teman lagi kan. Iya, gitu iya. kan. Sambil Itu sih. melampiaskan tadi yang pusing-pusing. Pusing-pusing itu. lagi, oh dilampiasin Jadi ya. kalau mau cemes main badminton, cemes yang keras. Iya, kan? sambil Iya. Oke. Nah kebetulan Pak Ricardo nih ketua IKA Bu. Jadi dia hafal Iya. banget nih ya kakak Bu. Nah, kakaknya hafal. Oh, kayaknya hafal. Baik. Pilihan yang kedua ya. Pertanyaan kedua. Dengar musik sambil kerja atau jalan sebentar buat cari jajanan? Oke, sudah. Oke, bisa tunjukkan ke kamera. 1, 2, 3. Nah, Bu Aini jalan sebentar sambil jajanan. Oh, sama. Wah, sama. Bukan jajan gitu ya. Senangnya jajan ya. Jajan yang Berarti habis buang kalori, isi kalori. Isi kalori. Sebenarnya lebih kepada biar bergerak sih. Oh, Iya, biar betul. bergerak. Iya. Oke. Jadi- Daripada nggak sama sekali ya, Iya, Pak. karena kan kita duduk kan banyak nih, banyak ngobrol segala macam. Jadi kalau pas memang ada waktu, kita mendingan jalan, keluar dari tempat duduk, cari view baru, Review ya, baru. sambil cari energi baru, asupan Iya. baru. Oh, berarti kalau siang diusahakan jangan titip OB ya beli makannya ya. Itu jangan. Jalan ke kantin. Saya bawa Nanti. bekal. Kalau ibu Oh iya, ibu bawa bekal. Nah, kita kan harus turun. Kalau perlu jalan sampai ke Bona. Jangan kemana. Kampung artis tuh. Tapi sering kali ini loh, kalau apa misalnya
bosan atau pas ini gitu ya. Ya mungkin nggak sempet kita jalan keluar gitu. Ya. Kadang-kadang berdiri aja tuh atau Ya. keliling apa namanya Keliling satu stretching, lantai. Oh, stretching, jalan-jalan satu lantai gitu stretching. aja. Ya. Itu Itu juga cukup. lumayan sih membantu. Lumayan gitu ya. membantu ya. Nah, Setidaknya kebetulan badan kita Nggak duduk terus gitu ya. nggak kaku ya, jadi nggak kaku ya. Nah, kebetulan kan kita gedungnya baru tuh ya, buat makan lumayan, buat jalan. Lumayan. Gedung lantai 5 juga ini loh, lantai 5 juga baru. Terima kasih loh Pak Oh Ricardo. iya, Terima kasih, oh Bib iya, Group, gitu. Terima kasih Bib Group gitu Iya, terima kan. kasih Bib Group. Ya. Oke, nah pertanyaan ketiga nih, pilihan. Program seperti UKK, olahraga dapat memperkuat value TAM, terutama pada value A. Teamwork, B. Excellence, C. Achieving, D. Moving forward. Nah, silahkan nih dijawab. Oke, sudah. 1, 2, 3. A. Teamwork. Oh iya. Oke, Iya. benar sekali jawabannya, teamwork. Oke, selanjutnya. Well-being yang dijaga secara konsisten dapat mendukung value moving forward karena A. Membantu karyawan menjaga performa secara berkelanjutan, B. Membuat karyawan berhenti berkembang, C. Membantu karyawan dalam kolaborasi tanpa batas, atau D. Membuat pekerjaan tidak perlu dievaluasi. Panjang ini ya. Iya nggak usah. Ya, langsung ABC-nya aja, nggak apa-apa. gitu ya. Oke. A. Ya, benar. Tuh, karyawan. Oke. Waduh, dia udah menguasai banget ya. Bukan Manajemen. menguasai. Memang manajemen. pasti harusnya begini. Harus begitu. ya kan? Oke. Oke, yang terakhir. Well-being yang terjaga dapat mendukung value achieving. Karena A. Karyawan dapat berkembang lebih jauh. B. Karyawan tidak perlu bekerja sama. C. Karyawan dapat bekerja lebih fokus dalam mencapai target. Atau D. Karyawan bekerja tanpa arah. C. Oke, benar. Karyawan dapat bekerja lebih fokus dalam mencapai target. Kalau sehat itu capai targetnya lebih enak. Oh, kalau saya tambah targetnya lebih enak ya. lebih mudah, Oke. Mudah. Kalau sakit coba, jangankan capai target, kerja aja nggak bisa. Jadi nggak bisa ya? Iya bener. Gitu kan. Ya, kita harus jaga kesehatan. Harus jaga Betul kesehatan. banget. Sehat Baik. fisik dan sehat mental. Nah, betul betul. Oke viewers, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Nah, di segmen pertama tadi kita udah cerita-cerita nih. Pak Ricardo sama Bu Eni udah cerita-cerita bahwa gimana sih well-being mereka dan cara meningkatkan produktivitas tersebut. Nah, sekarang nih saya mau tanya nih Bu Eni, Pak Ricardo. Kalau tadi Bu Eni sama Pak Ricardo kan udah sangat disiplin ya untuk menjalankan well-being-nya. Nah, gimana sih cara Bu Eni dan Pak Ricardo ini untuk mengajak teman-temannya itu agar tetap produktivitas dan well-being-nya juga tetap terjaga. Nah, mungkin dari Bu Aini dulu. Gitu. Oh, oke. Iya. Apa namanya? Kan kita masing-masing kebetulan punya tim gitu ya. Ya. Ini dan itu pastinya banyak apa namanya? Bermacam-macam lah ya. Ada yang tahan terhadap stres, ada yang mungkin juga belum terlalu ini apa namanya? Tahan mental gitu ya. Mental. Itu biasanya masih yang baru-baru nih ya. Yang baru-baru. Ya bisa jadi. Tapi maksudnya dari kita sebagai seorang leader gitu ya. Pastinya kita harus memastikan bahwa kita kenalin dari tim kita gitu ya. Paham gitu kondisinya masih seperti apa sih gitu loh. Nah, dan kita bisa bantu dari sisi gimana kita melakukan prioritas terhadap tugas-tugas yang ada gitu. Yang itu yang harus kita lakukan sebagai seorang leader gitu. Karena dari kita tahu kapasitas tim kita, kemudian kita juga mau mendengarkan kesulitan mereka gitu. Jadi sering kali saya bilang sama tim kita, kalau kalian ada kesulitan ngomong gitu, cerita sama kita. Kalau kalian nggak cerita, kita bukan cenayang yang tahu gitu ya. Gitu, maksudnya. Jadi harus cerita gitu. Dan kita sebagai leader juga harus mau mendengarkan kesulitan mereka apa dan apa namanya dan mendengarkan dan nggak ngejudge ya. Betul. Bahwa dia nggak punya kompetensi, dia nggak mampu. Nah itu harus dibuang dulu tuh. Nah seperti itu yang bisa kita lakukan sebagai seorang leader sih dalam membantu tim kita untuk menjaga productivity sama tadi well-being supaya dia tetap
ya istilah anak sekarang tetap waras gitu ya. Tetap waras. Tetap waras gitu. Work life balance gitu lah ya. Work-life balance ya, gitu sih menurut aku ya. Oke, terima kasih Bu ini. Udah Pak Ricardo gimana nih? Ya, kalau dari saya, sama kita juga punya tim gitu ya, dan mungkin teman-teman Vivers juga sebagian pada punya tim juga ya. Tapi buat saya sih mungkin work life balance sekarang nggak cukup kali ya. Mungkin Work-life kalau balance dari cukup. saya lebih kepada work life harmony justru. Work life harmony. Wah, apa Jadi, tuh Pak? Udah denger tuh saya. buat saya sih begini, work life harmony itu bicara tentang bagaimana kita punya 3 aspek kesadaran nih. Ya, sadar untuk sehat, sadar terhadap waktu, dan sadar terhadap prioritas. Jadi jadi satu kesatuan tuh antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Gitu. Kita nggak bisa misalkan bilang pekerjaan prioritas saya, padahal kita juga punya keluarga gitu ya. Ya, fokus sama pekerjaan nggak bisa, atau fokus sama keluarga tapi kita punya pekerjaan kan. Jadi balik lagi bagaimana kita bisa menyikapi harmonisasi baik itu pekerjaan sama kehidupan pribadi yang memang itu akan menciptakan well-being buat kita sendiri. Kalau kita nggak bisa menikmati pekerjaan kita, pasti satu hari kita pasti akan adanya ya bete, bad mood gitu ya, capek gitu, baru setengah hari ya capek gitu kan. Ya, tapi kalau kita, nih ada tujuannya, tadi kan Bu Adi sampaikan semua tuh tergantung tujuannya gitu ya. Nah kalau harmonisasi itu bisa tercipta gitu ya, kalau menurut saya sih balancing itu akan mengikuti gitu ya. Ya prioritas kita tuh akan mengikuti. Ya kita juga akan sadar waktu kita akan sadar bahwa kita harus sehat nih. Ya gitu sehat kita bisa ngatur waktu kita bisa ngatur prioritas kita. Nah itu semua saling berkesinambungan menurut saya sih gitu sih. Itu sih dari saya berharap walaupun memang nggak gampang, tapi nggak sulit juga. Tergantung tadi mau nggak kita melakukannya dan kita mau dapetin sesuai dengan tujuan yang kita mau. Oke, berarti menyadarkan timnya untuk selalu sehat gitu ya. Ya sadar sehatnya, sadar untuk waktunya, sadar untuk prioritasnya. Prioritas. Gitu. Jadi prioritas pekerjaan kita itu juga harus diurutin gitu ya. Prioritas dari pekerjaan, keluarga, dan untuk mungkin hobi-hobi kita gitu ya. Nah, terus nih Pak Ricardo, saya mau nanya. Saya pernah nih kalau dari salah satu divisi itu waktu itu mereka divisi itu divisionnya mengajak untuk anak-anaknya lari bareng di GBK waktu itu. Ya langsung kontak saya, kamu dong temenin. Apa nih? Oh kita mau ada lari GBK bareng. Oh gitu, siap. Dia bilang. Nah, tim runner dong ya. Tim runner waktu itu tim runner saya dapat panggilan. Nah kalau dari Pak Ricardo sendiri pernah nggak ada kegiatan yang seperti tadi tuh misalnya mengajak kebersamaan atau apa gitu untuk meningkatkan well-being timnya? Ada sih kadang kita sekali-sekali juga ya badminton bareng gitu kan, atau kadang ya yang lagi hype sekarang kan ada kadang padel bareng gitu ya. Walaupun nggak setiap saat, tapi waktu-waktu tertentu itu cukup kita lakukan buat kita itu tadi menjaga harmonisasi kita tadi gitu ya. Kan kadang di kantor tegang gitu ya, ya tuntutan target segala macam. Ntar di lapangan, di tempat olahraga tadi ya kita networking lagi, sosialisasi lagi, dengar lagi curhat. Aduh Pak, iya nih Pak, mama saya begini ya, gitu kan. Aduh, anak saya begini gitu kan. Istri saya begini ya. Kita kasih clue sebatas ya pengalaman kita. Oh, solusinya seperti ini. Jadi ya nggak cuma batas pekerjaan, justru di luar pekerjaan itu menjadikan kita lebih apa ya? Lebih dekat. Humanis. Lebih humanis. Lebih humanis kepada tim kita gitu. Oke, jadi kalau dari saya. Tahu Bu Aini nanti nih. Berarti habis dari badminton jadi curhat-curhat tuh ya? Ada kan sambil nunggu giliran. Iya, main langsung semua ya? Kan, kalau lari kan lari semua. Oh iya. Nah kalau di Bu Aini gimana nih Bu? Ya kalau di kita sih yang pernah itu lakuin nonton bareng ya. Nonton bareng. One Bell Park. Kok sama Bu tempatnya? Tempat yang paling dekat gitu ya. Paling dekat ya. Kita nonton bareng gitu ya. Ya itu kan juga stress relief juga, ya stress relief juga sama teman-teman nonton bareng di situ. Lu mau ketawa juga ya kepada teriak-teriak nonton komentarin film di situ kan boleh-boleh juga. Dan kalau IT yang ke situ tuh kayaknya waktu itu baru lantai 5 aja karena kita punya banyak lantai. Itu mungkin satu studionya udah mulai enggak. Oh itu di booking sendiri buat di booking sendiri udah penuh. Udah penuh. Di booking sendiri. Bisa sih sebenarnya ya booking sendiri. Studio. Iya. Malah habis itu kita malah bahas, oh ya dari film itu waktu itu nonton film apa ya, judulnya lupa. Ceritanya tentang
ada satu astronot yang terdampar di Mars itu ya. Aku lupa judulnya. Oh itu apa yang gitu. bukan Bukan yang yang itu. baru itu. Nah itu jadi malah kita bahas. Oh ya itu makanya sih kayak malah bercandaan. Karena kenapa itu pesawat ulang-aliknya kurang? Karena belum di QA segala macam. belum di Ternyata QA. untuk menerbang ini luncurin pesawat ulang-alik itu pun ada QA-nya loh. Jadi kan malah kita bisa bercandaan deh, kita konekin ke Ke IT-IT-annya gitu iya, ya. gitu ke pekerjaan kita. Jadi saya tadi. Nah itu kan itu aja dites apalagi aplikasi kita kan gitu. Ya Jadi sih, betul ya, banget itu kan, dong. apa namanya, just untuk kita keluar sebentar dari kerutinitas Rutinitas, kita gitu ya. Oke. Itu dibutuhkan ya Bu ya, nggak Iya, butuh sebenarnya benar. butuh. Betul ya, butuh banget ya. Apalagi saya juga pernah di IT kan ya. Ya, iya, saya tuh juga pernah di IT. Tahu kan stresnya ya, Iya, gitu iya. juga. Nah oke nih Bu, pertanyaan berikutnya Bu untuk Bu Aini nih. Kalau di IT kan biasanya kerja tuh tak kenal waktu ya Bu. Error malam ya harus kita selesaiin ya kan. Deployment, deploy yang ada project candi biasanya kita nyebutnya ya. Ada project candi harus kita selesaiin. Roro Jonggrang, oh iya benar. Iya, Roro Project Jonggrang Roro kita ada Jonggrang ya kan. Waduh itu nah Iya. gini Bu. Kan berarti sudah seminggu nih. Misalnya seminggu akhirnya kurang tidur dan segala macam. Nah kalau dari Bu Aini biasanya untuk biar teman-teman ini tetap terjaga, tetap fit, biasanya Bu Aini memberikan arahan seperti apa sih? Iya. Ya, memang kalau di kami karena Seto mungkin pernah ya di IT juga ngerasain juga yang tadi error pasti malam kadang-kadang atau juga kadang-kadang malah tengah malam ya Seto ya. Tengah malam Tengah ya. malam gitu. Ada yang nggak jalan scheduler. Padahal kita harus pastikan jalan supaya besok pagi operasional di lapangan tetap berjalan dengan lancar gitu kan ya. Iya. Nah, biasanya di kami ini atau di IT tuh untuk menjaga gitu ya. Kalau mereka misalnya teman-teman ini memang ada pekerjaan yang sampai larut malam atau besok kadang-kadang kalau apalagi mau deploy kadang-kadang subuh-subuh gitu bekerja gitu ya. Jadi malam sampai subuh harus kerja. Kita berikan untuk dia bisa istilahnya apa tukar hari untuk kayak cuti pengganti gitu ya. Jadi cuti pengganti, hari pengganti supaya istilahnya ya mengganti waktu kemarin istirahat lah ya. Untuk istirahat ya. Kurang gitu kan ya supaya nggak terlalu capek agar besok lebih produktif mungkin. Seperti itu. Ya soalnya di IT sering banget kan. Iya, memang sering gitu. Itu apa namanya? Ya itu juga yang salah satu tadi cuti pengganti yang harus dilakukan lagi kita coba sama-sama teman-teman juga ini lagi mereview gitu. Apa sih yang menyebabkan misalnya errornya apakah ini berulang atau apa ada bisa kita mitigasi enggak atau ada metode yang seperti apa lagi yang belum kita lakukan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu gitu ya. Tapi untuk tadi supaya teman-teman nggak sampai capek banget ya. Tadi jadi cuti pengganti ya seperti itu gitu. Ya, tetap diberikan waktu untuk istirahat gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, saya setuju banget nih. Jadi bukan hanya dari leader sendiri yang untuk mendorong timnya. Nah, Fifth Group juga punya nih program-program nih. Dari activity ada UKK, ada Fever Step, ada Olimpik, ada Hike and Hill ya yang war-nya ini banget nih, 5 menit udah penuh. Lagi ngetren banget tuh Hike and Hill ya. Apa tuh yang baru yang lagi itu? EPSA. Apa ini? Nah kayak wah war tiketnya cepet banget 4 menit udah penuh. Pasti penuh. Terus dari benefit kita ada flexible benefit, ada medical check up ya kan. Terus dari seminar ada mobi gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Aini dan Pak Ricardo nih dari program-program yang Fifth Group hadirkan ini apakah dapat membantu produktivitas karyawannya serta penerapan value THM dalam pekerjaan sehari itu meningkat? Dari Bu Aini dulu. Oh, dari saya dulu. Iya. Kirain Bapak Ketua Ricardo sebagai pengampu seluruh UKK yang ada di Fifth Group gitu ya. Iya, saya pikir itu sangat membantu ya karena itu kita bisa banyak pilihan. Betul. Tadi udah dijelasin Pak Ricardo banyak banget pilihan, activity-nya banyak gitu. Nah, benefitnya kan kita selain tadi bisa stress relief gitu, tapi kita kan juga bisa mendapatkan teman-teman gitu ya, teman baik yang udah kenal, teman lama pun teman baru gitu ya. Nah, di situ kan kita bisa belajar untuk tahu
orang ini seperti apa, orang itu seperti apa. Jadi pada suatu saat kita ketemu dalam satu project, itu akan lebih memudahkan kita untuk berkolaborasi Cepet gitu cair, ya. Tadi cepet cepet kolaborasi- cair gitu. Kolaborasinya tahu, udah tahu. Oh, untuk orang ini saya tektoknya harus kayak gini nih, sama Betul. si A harus tektoknya kayak gini. Nah, itu akan sangat-sangat membantu kita, dan kita jadi nggak ada sungkan atau apa untuk tadi kalau misalnya ada yang nggak benar, kita bisa sampaikan karena kita udah biasa ketemu Ya. di lapangan, Di lapangan. ketemu di activity gitu ya. Jadi nggak canggung Nggak gitu ya. canggung, Nggak betul, canggung. nggak canggung. Nah, itu sangat membantu sekali gitu. Dan terus dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kan nggak cuman ini ya untuk dari sisi olahraga tok gitu ya, tapi juga ada Betul, betul. kegiatan sosial, terus Sosial, ada kegiatan yang betul. melestarikan lingkungan kayak gitu. Nah, itu kan iya. jadi banyak beragam. Jadi kita juga bisa menjadi bagian dari Ya. kegiatan-kegiatan itu. Itu kan jadi ada pride tersendiri Pride nih. tersendiri. Oh, ya, saya nggak Wah, cuma bangga kerja ya. loh di Vivro Apalagi ini, menang ya. tiket war ya. Iya, tiket war ini kan berharga sekali ini. Gitu. Nah, Oke, gitu kan. baik. Ini, gitu. Baik, terima kasih Bu Eni. Kalau dari Pak Ricardo gimana ya sebagai ketua IKA? Ya, kalau dari saya ya bersyukur sebenarnya Viv Group itu perusahaan yang luar biasa ya dengan menyediakan banyak sekali unit kegiatan karyawannya gitu ya. Kita punya ya sambil promosi lah ya. Ya nggak apa-apa, betul. Kita punya 5 UKK keagamaan gitu ya. Terus kita juga punya 8 UKK olahraga. Ya, mungkin saya udah tahu semua ya, renang, badminton, tenis, runner semua gitu ya, yoga gitu. Yoga. Terus kita punya yang UKK pendidikan gitu ya, yang Microsoft Office ya, English class gitu ya, driving class, lalu UKK apa namanya yang seni budaya, kita ada punya dance, punya choir gitu ya. Lalu ada UKK hobi dan mungkin iya kan ada juga yang misalkan band ya band. Oh iya gitu benar kan. Ada band, terus UKK sosial juga ada dan itu banyak sekali. Ya sekali. Gitu. Dan Oh, memang jalan-jalan Pak Ricardo jangan. oh ya lupa. Discovery Society. Ya, kita juga Discovery punya, itu yang gitu buat ya, itu, untuk mengeksplor budaya-budaya ataupun hal-hal tertentu yang memang kita mau cari tahu. Baca tahu. Dan kita saling berkolaborasi dan menurut saya benar sampaikan Bu Aini gitu ya. Di aktivitas ini kita bisa bersama-sama kolaborasi. Kita bisa relief stress, kita bisa healing, kita bisa bangun network, kita bisa bangun improve kita punya skill juga gitu kan. Yang nanti ya UKK ini akan masuk juga nih di kegiatan-kegiatan Viv Group. Ya Hood Viv Group, tim convention gitu kan. Acara misalkan Natal, Pasca, terus nanti ada halal bihalal. Itu kan semua di-create oleh Viv Group sendiri gitu ya, dan disupport oleh tim UKK gitu. Dan itu menurut saya jadi relief stress yang luar biasa lah. Ketawa setelah selesai, terus kita kan saling komen, tadi kita salah ya. Itu kan seru-seruan. Seru-seruan gitu. Benar tuh. Iya, terus belum lagi yang runner kita ikut di aktivitas banyak aktivitas gitu ya yang memang bisa kita ikutin dan kita kenalan sama banyak orang juga yang ujungnya kan kita bisa membangun kita punya network lagi gitu ya dan itu cukup sangat baik. Gitu dan berharap sih untuk teman-teman semua Vivers yuk diikutin gitu. Ada juga kan program Vivers Step nih. Ada ya Vivers gitu ya benar. Ya kan. Nah, itu diikutin gitu. Toh itu bukan untuk orang lain. Itu untuk kita sendiri. Untuk kesehatan kita juga. Betul. Gitu kan. Ada hadiahnya lagi Pak. Ada hadiahnya lagi ya. Kurang baik apa coba? Iya, Viv tuh kurang baik apa ya Pak? Viv Group ini ya Pak. Biasa memang. Dan makanya yuk tidak banyak perusahaan yang seperti Viv Group di kondisi sekarang masih menyediakan banyak fasilitas aktivitas yang bisa diikutin gitu ya. Untuk tadi ya Viv Group tidak hanya serta-merta ngejar performance terus ya, tapi tidak memikirkan karyawannya. Enggak, justru ditambah terus gitu. Dan kita aktif di semua kegiatan, baik itu APPI, OJK, kita ikut juga itu. Ya bentar lagi nih ya PPI. Ya, bentar kan ada PPI itu, kita ikut juga di sana gitu. Jadi menurut saya sih perusahaan yang baik itu perusahaan yang bisa menyediakan gitu ya. Ruang relief stressnya gitu, karyawan. Dan itu Viv Group sediain loh. Ya banyak banget Pak, bukannya diain lagi. Gitu kan.
Ya paling itu sih kalau dari saya. Dan mungkin selain aku tambahin sedikit, Oh ya, siap. mungkin selain bisa stress relief, tapi kita juga bisa nambah knowledge di situ ya. Betul. Jadi kan dengan kita sering ketemu, kita bisa belajar satu sama lain gitu. Betul. Dia tahu misalnya Ricardo lagi ngerjain apa Ya. gitu, terus kamu bisa begitu seperti apa. Jadi kita bisa belajar sebenarnya apa yang saya belum tahu, saya bisa belajar dari Ricardo. Begitu juga mungkin Ricardo nanya pekerjaan saya apa, mungkin Ricardo jadi belajar Ya. sesuatu yang baru gitu. Dan saya pikir di Viv Group pun itu juga banyak memberikan media-media untuk belajar ya. Misalnya lewat Mobi gitu ya, betul. gitu. Itu kan juga kita bisa belajar sesuatu hal yang baru buat Ya. kita Ya. gitu. Dan Bagi narasumbernya keren-keren ya. betul. Iya. Luar biasa loh, keren. Dia kemarin dokter loh. Kemarin dokter kan? Kemarin dokter. Gitu kan. Pernah Iya. Bu Retno Marsudi, Iya. ya kan? Iya benar. Pak Gita Wirjawan. Gita Wirjawan juga sudah Wirjawan. pernah. Keren-keren. Keren banget, luar biasa insight-nya buat hari ini. Jadi Vivers, dari obrolan kita hari ini kita bisa belajar bahwa produktivitas dan well-being bukanlah dua hal yang harus dipilih nih. Jadi keduanya justru perlu berjalan beriringan agar performa kerja tetap optimal dan berkelanjutan. Nah, menjaga well-being bisa dimulai dari hal sederhana, yaitu menganalisa kapasitas diri, mengatur prioritas pekerjaan, menjaga komunitas yang baik dengan tim, bahkan bisa juga memanfaatkan program well-being yang sudah disediakan oleh perusahaan. Nah, karena produktivitas terbaik bukan hanya tentang bekerja lebih banyak, tetapi tentang bagaimana kita bisa tetap sehat, fokus, seimbang, dan terus memberikan usaha kita yang terbaik. Oke, Vivers, nah sekarang giliran kalian nih. Tadi kan Pak Ricardo sama Bu Aini sudah cerita-cerita. Nah, giliran kalian cerita di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi masukan nih buat kita-kita. Nah, baik. Sebelum kita tutup nih, kita mungkin yel dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita yel dulu. Viv Group, Luar biasa, tim, yes!